Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rukai Farinov dengan NPM 24120111261. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa teori kedaulatan yang dianut di Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi di negara kita berasal dari rakyat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, dan konsep ini tercermin dalam UUD 1945 dan praktik demokrasi kita. Teori kedaulatan merujuk pada konsep kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atau pemerintah atas wilayah dan rakyatnya. Ada beberapa teori kedaulatan yang umum dibahas. Yang pertama, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan terbatas. Nah, yang ingin saya bahas dalam konteks kedaulatan di Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang berhak menentukan pemimpin dan bentuk pemerintahan. Di Indonesia, teori yang paling cocok adalah teori kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam prinsip bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kedaulatan rakyat juga tercermin dalam pemilihan umum dan mekanisme demokrasi yang ada. Nah, teori kedaulatan rakyat cocok untuk Indonesia karena beberapa alasan menurut saya. Yang pertama, dasar konstitusi. UUD 1945 menggarisbawahi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Indonesia menerapkan sistem demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga. Teori kedaulatan rakyat mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak mereka. Nah, pemerintah juga diharapkan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di negara ini, mencerminkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam proses politik, menunjukkan pemahaman lebih baik tentang kedaulatan mereka. Nah, dengan dasar-dasar ini, teori kedaulatan rakyat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik di Indonesia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.